Kalau masih di bumi saja kita bisa nikmati hadirat Tuhan seperti ini. Coba saudara ya, kira-kira kalau di surga seperti apa? Pantas kalau Alkitab tulis malaikat sujud menyembah, tak berhenti. Saya lagi waktu kita cuma mimpikan surga, karena surga itu indah. Orang bilang banyak bunga-bunga, buah-buah, ya apa deh semua pokoknya. Ya, semua yang indah yang mereka anggap di dunia ini begitu indah. Loh kok kenapa tidak bilang Yesus yang paling indah? Sampai kalau mata tidak bisa berpindah. Kita terpesona dengan keindahannya, dengan kemuliaannya. Kalau saudara baca Alkitabmu, yang terjadi di surga itu. Jadi malaikat bukan memuji jalannya, memuji istananya, enggak. Mereka memuji rajanya, mereka memuji Tuhan yang ada di tahta itu. Nah itu surga. Bayangkan kalau kita dari bumi ingin ke surga, tapi yang kita pikir cuma di surga tuh ininya indah, itu indah, alamnya indah. Loh, kamu tidak tertarik dengan surga berarti. Orang yang siap ke surga, orang yang tertarik dan terpesona dengan indahnya Yesus itu, harusnya tidak boleh ada yang sama indah dengan Tuhan di hidupmu. Tidak ada. Dia terindah. Harus. Jangankan yang lain, nyawa kita saja sampah harusnya. Kita mesti rela kehilangan nyawa kan? Iya kan? Jadi kalau saudara cari Tuhan karena supaya dapat doi, supaya ini, supaya itu, ya belum mau dapat saudara. Saudara mesti menjadikan dia segala-galanya di hidup ini. Itu baru cara pikirmu sungguh-sungguh menjadi cara pikir sorgawi. Nah, itu cara pikir yang baru. Dan itulah pertobatan. Di luar itu kau belum bertobat. Kalau belum berpikir seperti itu berarti bertobat lagi. Iya. Karena ciri pertobatan adalah berubah pikiranmu. Memang berubah pikiranmu bagaimana? Berubah tujuannya. Waktu berubah pikiran kita, loh, kita cuma merindukan surga. Memikirkan dia. Pikiran kita disetting baru. Ya. Sesuai dengan apa yang kata Alkitab bilang. Tuh, Paulus misalnya bicara di surat Kolose. Waktu hidupmu dibaharui, loh, yang kau pikirkan hal-hal di atas. Hal-hal di atas itu apa? Di mana Kristus ada? Bukan pikir jabatan. Pikir kehormatan dunia. Kemegahan dunia. Aduh saudara, belajar percaya. Latih dirimu untuk percaya. Karena ketidakpercayaan adalah dosa. Ya, itu kejahatan yang Tuhan benci. Tidak percaya. Tidak percaya. Ya, berarti tidak beriman. Nah, ini. Masalahnya tujuan hidup kita langsung berubah harusnya begitu saudara. Makanya mengapa orang yang tadinya bukan Kristen, waktu dia diselamatkan menjadi Kristen, itu langsung rela mati hari itu juga. Kalau orang panjang umurnya. Cuma itu kan orang suka. Harusnya waktu pikiran kita dibaharui, sungguh-sungguh orang bertobat. Tempo apa Tuhan? Bawa jo kita pulang. Ini bukan membodok diri. Justru itu pikiran baru.
Yang mengalami kuasa kebangkitan. Ibrani bilang ya. Ibrani ya. Yang mengalami kuasa kebangkitan. Tidak pernah takut kepada kematian secara fisik. Itu jelas Alkitab bilang. Nah, baptisan kita mati, dikuburkan. Keluar dari air harusnya kita mengalami kebangkitan. Hidup yang baru, yang lama berlalu. Hidup yang baru muncul. Maka orang Kristen rela mati untuk Yesus. Bukan malah mau membangun kerajaan di bumi. Loh, walau saudara mau pakai alasan inilah, alasan itu, begini begitu. Kelihatannya, saya sampai begini, Tuhan tolong jumpa kita. Kalau tidak ada yang mau dengar, kita mau bilang apa? Tuh. Yang jelas saya tahu yang disampaikan ini adalah kebenaran. Tuh. Terlepas siapa yang mau dengar, siapa nih mau dengar, mana-mana. Yesus dong nih mau dengar nih kebajalang. Kasih tinggal. Dan itu yang Yesus bilang kepada murid-muridnya. Ya, kalau ada yang mau dengar tinggal di situ. Orang yang mau dengar keluar dari situ. Bayangkan. Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya saudara. Kira-kira sebagai hamba Yesus Kristus. Saya mestinya bersikap seperti apa? Bukankah seharusnya menjadi seperti yang Tuhan mau? Ya. Mau dengar silakan. Bagus toh. Puji Tuhan berarti kamu mau digembalakan. Ya enggak mau dengar kita mau bikin apa? Hah? Kalau firman Tuhan tidak mau lagi ditaati, kok orang mau bilang apa saudara? Hah? Sementara tujuan hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Tujuan ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Loh, kalau semua mau bikin saudara hati senang, mau jadi apa orang beribadah? Ya? Memang akhirnya tidak ada orang suka. Akhirnya sedikit orang yang menyukainya. Ya kamu bilang apa? Yesus saja bilang sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Kamu terus bilang apa? Loh, saudara. Jadi kalau saya sendiri maksudnya tidak menjaga hati, tidak menjaga pikiran, ya ampun akan tergoda dengan dunia ini. Toh? Akan tergoda baking ini, baking itu supaya jadi begini, jadi begitu. Tuh. Walau akhirnya Tuhan tidak mau hadir. Nah saudara lihat toh, waktu Tuhan hadir, rasa-rasanya nak mau berhenti saudara. Waktu dia tahu sungguh dia yang dirindukan. Karena saya ini pendengar khotbah, ada saja saudara khotbah yang kadang-kala mempengaruhi saya. Toh, maksudnya sebenarnya saya tidak setuju, tapi karena dengar-dengar apa dia, kalau lama-lama, coba Kang, siapa tahu jadi, siapa tahu. Habis itu saudara yang saya heran, tiap kali kalau kita coba pikir begitu, waktu saya berlutut, kalau kalimat yang keluar dari mulut kok malah beda. Saya mungkin, oh Tuhan, ini apa karena kita pejiwa yang model begitu? Ya, kenapa kita nyandak nimbolero pada orang? Kenapa saya tidak bisa meminta seperti mereka? Loh, tiap kali permintaan yang keluar dari mulut cuma apa saja yang Tuhan mau begitu. Saya tidak bisa perintah Tuhan. Kamu bilang bagaimana? Saya langsung begini. Hai ini tuh, berarti itu harusnya syukuri. Cuma ini yang Tuhan taruh di hati. Ya oke, nyak mau bilang orang salah. Ya, mungkin ke Tuhan ukuran for orang begitu. Pak kita sudah, kamu cuma boleh inginkan Tuhan. Ini boleh inginkan yang lain. Orang lain boleh inginkan yang lain. Ngana jangan, enggak usah. Coba. Dan saudara ada di sini. Toh, mendengarkan yang model begini. Yang Tuhan taruh seperti ini di hati. Kau mau bilang apa? Saudara? Harusnya kan orang mari syukuri. Ya. Karena sekali lagi perjanjian lama, perjanjian baru. Ternyata satu-satunya yang seharusnya dirindukan oleh manusia yang berubah adalah Tuhan. Dia itu sendiri
Tidak boleh ada kerinduan yang lain. Dia kan janji, bayangkan Matius pasal 6. Kamu mencari aku, mengutamakan aku. Yang lain nanti baku iko dari belakang. Jangan mengada di situ. Dia di belakang. Tuhan tetap di muka. Nanti itu yang engkau perlu, baku iko dari belakang. Jangan tahu balik. Setelah dia mulai baku iko, saudara begini. Pidusu itu di belakang. Tak tinggal tuh Tuhan. Apa? Nah, ini kan jadi berubah tujuan kita. Itu berkat Tuhan. Loh, jangan sampai tuh orang akhirnya balik. Tuh, kepada saudara kan sudah berapa kali dicontohkan. Tuh, Tuhan di muka. Dia janji cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain baku iko. Ditambahkan. Jangan, oh sudah pagi-pagi cari Tuhan. Habis itu sepanjang hari dia selalu lupa tuh Tuhan. Oleh Tuhan sudah boleh kore apa dia. Dari ada kerja Tuhan jangan ganggu-ganggu. Serta habis kerja tunggu kita mau istirahat. Jangan ganggu-ganggu. Tuhan betul-betul kau jadikan satpam di hidupmu. Memang udah bayar berapa? Satpamnya Tuhan Yesus. Dia janji perlindungan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Mazmur 91. Ya saudara. Yang tinggal di dalam dia alami perlindungannya. Ya. Saudara percaya atau tidak? No? Mau percaya puji Tuhan ya, mau percaya itu engkau salah. No? Tapi yang jelas kita tidak pernah berdoa, Tuhan lindungi kami jauhkan dari mara bahaya, jauhkan. Coba tanya ini anak-anak semua. Tanya kalau apa orang pernah berjalan, kong lindungi kami dari mara bahaya kanan kiri muka belakang. Tidak ada. Tolong kami berjalan bersamamu, menyenangkanmu, memuliakanmu dimanapun kami pergi, dimanapun engkau bawa. Lain kali mau pitu mohon, marah bilang dimanapun engkau bawa, karena lain kali ternyata jadi lain perjalanannya. Kong, saudara pernah enggak berdoa lindungi dari mara bahaya, kong terjadi mara bahaya di jalan? Kong apa menurut saudara? Oh, ini saudara, sekali lagi sampai tuh orang berdoa, keinginan, kerinduan itu semua berubah. Itu sebenarnya itu tanda bahwa kau sementara ada di dalam dia. Dia ada di dalammu, maka dia bekerja di dalammu. Oh, sehingga semua yang engkau inginkan, yang engkau pikirkan, sampai kata-kata saja berubah. Karena kalau pikiran sudah berubah, semua berubah, saudara. Hah? Kalau saudara berjalan dari sini sampai di Manado. Di Manado. Saudara sudah tahu tuh kampung mana tuh engkau melewat. Jangan bilang dari sini mau ke Manado, oh orang melewat kota Mobagu, Amurangnya nak mau ada. So tahu mau lewat mana, kampung mana tuh orang mau lewat. Yang mau Manado, kong Minawerot, Bitung, ya bukan, salah arah. Mau pergi surga. Mari yang kau pikirkan tuh yang di bumi. Artinya kau sebenarnya tidak sedang berjalan ke surga. Itu kan sangat masuk akal sebenarnya. Kalau mau bilang pergi surga, ya lupakan yang di dunia. Kok orang semua mati dan So bilang agak, Yesus bilang, waktu kau memperlakukan dia sebagai yang terutama, loh, makan minum dan dia tahu orang perlu. Dia tahu orang perlu makan. Yang bilang kan Yesus, jangan biarkan makan minum membuatmu terhalang untuk mengasihi Tuhan. Untuk memperlakukan dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan di hidupmu.
Saudara kan terkejut. Itu lain dapat lihat. Hamba Tuhan misalnya, itu biasanya pengalaman hamba Tuhan. Toh, saudara kan saudara dengar kalau kita sesuai kesaksian kan saudara dengar. Ya. Coba kesaksian yang dialami oleh hamba Tuhan yang lain. Rata-rata hamba Tuhan kecil. Loh, sering dorang yang tidak ada makanan. Mereka kan belum mati. Mereka terus tinggal dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan. Orang yang tidak peduli, yang tidak mau makan lah apa-apa. Itu DP nama Ikapuru. Coba. Yang tidak berhenti melayani cuma karena yang tidak ada beras. Ya, siap. Lihat ini. Mengapa terasa hamba Tuhan zaman dulu lebih tulus daripada hamba Tuhan masa kini? Makanya kenapa saudara kita sudah tidak peduli. Orang mau bilang kita primitif ke, ketinggalan zaman kah? Orang ini pelayanan jadul ini gereja ini. Ya. Orang lupa Yesus bilang aku sama dulu, sekarang dan selamanya. Silakan dunia dengan perkembangannya yang orang bilang perkembangan. Sementara Alkitab bilang dunia makin hari makin lenyap. Alkitab tuh. Dunia ini sedang lenyap. Tuh. Nah, saudara bilang pak orang dunia, wah sedang lenyap. Gimana lengan? Semua berubah jadi lebih muda. Tuh, lebih luar biasa. Tuh, mengagumkan masa ini. Tuh. Dulu cuma pesawat ya terbang, sekarang deng oto dong bikin terbang. Dulu kan tuh oto terbang, itu cuma cerita film kartun. Sekarang udah lihat oto terbang, baru engkau bingung. Kereta api hampir secepat pesawat terbang. Oh, cari di mana? Zaman dulunya nggak ada. Tapi sekali lagi Alkitab bilang itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Begini ya, saudara kira. Sedang lenyap. So hilang dia. Itu tuh sedang lenyap. Sedang lenyap berarti mungkin so kurang begini. So kurang sepanggal mungkin. Tahu-tahu sudah tidak ada. Lalu kalau saudara sekarang ini sedang terpesona dengan dunia ini. Sekali lagi cuma satu mau bilang. Semoga sadar. Kau tidak sedang berjalan ke surga. Tidak ada rencana kamu ke surga. Tidak ada. Kalau orang selama booking tiket. Mau pergi surga. Kurang tunggu pesawat take off. Tuh. Yang kan masa kini. Tuh. Orang sampai so tua. Ele mau bajalang soalnya anak mau tak bajalang, ini mau pulang surga. Ini ada apa dengan pikiranmu? Apa? Dan dia siapa? Dia orang Kristen, bahkan dia pendeta. Loh, anak mau hidup berapa ratus tahun? Ya, orang bajalang ya? So mau pulang tante. Nanti belum sekarang belum siap. Tempo apa mau siap? Duduk so susah, bajalang susah, berdiri susah, mau panggil pulang nih mau. Sudah lihat? Ini tuh Kristen masa kini. Tuh, mau makan so susah, minum so susah, semua so ukur. Tuh, makan cuma boleh 1 leper. Tuh, karena kalau tak lebih semua tak tambah DP gula. Tuh, kalau ini cerita betul tuh. Saya terkejut. Kalian lagi, soalnya tidak ada doi. Lalu semua makanan dikurangi. Ya pantas dapat dia semua mati. Kok kapan orang ini mau merindukan Tuhan? Tuh, coba saudara lihat. Kalau nyandak semua ini so salah berpikir. No siapa yang meracuni pikiranmu? Coba lihat ayat sebelumnya. Ini kan 1 Yohanes 2 ayat 17.
kalau ayat 15 ya. Nah, coba mari sama-sama baca ayat ini ya. Mulai dari ayat 15. 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba ulang dulu ayat ini. Ya. Saudara perhatikan baik-baik yang saudara baca. So itu pelang-pelang baca. 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Saudara di dalamnya itu di dalam dunia. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Segala kekayaan, kehormatan dunia, cari orang pepujian tuh, jadi makan puji. Jikalau orang mengasihi dunia, coba terus. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang yang mengasihi dunia. Baru ayat 16. 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Saya ulang di situ, ya. Semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau saudara cuma mau cari apa yang mata inginkan, daging suka, salah. Orang kan masih daging. Nah, kon tempo apa? Aku mau jadi manusia roh. Yang kan, nintau semua mati, tetap saja jadi manusia daging. Lalu bangga dengan keadaan itu. Ini ada apa? Dunia Kristen masa kini. Mereka menganggap ini khotbah begini, khotbahnya tidak lakunya, tidak apa-apanya tidak laku. Tuhan kan so bilang, dorang ini mau tidak usah paksa. Lagi semua yang ada di dalam dunia, saudara lihat, yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini semua bukan berasal dari Bapa Sorgawi. Artinya kalau saudara menginginkan ini, saudara yang menguasaimu siapa? Bapa dunia, yaitu setan. Yohanes 8 ayat 44. Aduh, kasihan saudara. Masa ada iko-iko Tuhan? Bilang kata orang baru di dalam Tuhan, anak Tuhan, tapi ternyata yang orang ikuti keinginan setan. Loh, kamu bukan milik Tuhan berarti. Orang bertujuan hidup pasti tidak akan orang mau pikir mau pergi surga. Ya. Tuh, ini Yohanes 80. Iblis yang menjadi bapamu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Tuhan. Ini setan punya. Dan ini yang orang doakan. Yang orang rindukan. Ini ada apa? Nah, baru ayat 17. 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apa tuh tadi tuh keinginan toh? Daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Ya, itulah sedang lenyap. Jangan bilang, sekarang nih sudah iko pasar saham kita. Tuh apa leh? Keren. Tuh, kita ada uang apa kok teh? Uang elektronik. Bitcoin. Wah, so kaya sekali kita. Toh,
Sadiki aja jutawan yang kemudian ini jam dia jutawan. Berapa menit kemudian kalah DP saham, tak habis, langsung jadi gila. Nah ini cerita betul. Kok ke doi seberapa banyak? Aduh kasihan. Ini dunia kalau bikin bodok 4 orang saudara. Ya, saya bilang akan orang ini setan pemusuh. Karena saudara setan pemusuh bayangkan ya, saudara cari-cari pada dunia, cari-cari keinginan daging, keinginan dunia semuanya, ya. Lalu saudara menyembah, menyanyi for Tuhan. Artinya kau bukan sahabat Allah dan juga bukan sahabat setan. Begitu toh? Nanti saudara lihat, kurang setan, tunggu setan bikin hancur. So bilang akan sekali lagi, kalau mau cari setan, no setan sekalian. Toh, tahu-tahu nanti setan bikin kaya bangko, bikin terkenal. Toh, kan coba tuh pengikut-pengikut setan. Lo tanpa takut orang umumkan. Orang pejiwa so jual pasetang. Oh coba. Dan orang terkenal. Nama langsung meroket. Ya, orang sunya tidak peduli DP muka rupa apa, tidak peduli. Coba, saudara pernah lihat model begitu? Dia tahu dia ada apa yang baik pada dia. Tidak ada. Tapi saudara sendiri kalau lihat pada dia, tak iko-iko. Lihat kalau nyanda setan kuasa itu. Nah, kalau mau jadi rupa itu, no iko pas setan kalau begitu. Jangan iko bilang iko pa Tuhan, menyanyi Yesus kemuliaan. Ya. Tapi itu hati sebenarnya dia suka kemuliaan dunia. Berarti hatimu kepada setan. Berarti ya setan kan bukan kau betamang berarti. Maka bayangkan saudara, mau ikut pas setan padahal saudara nih mau kata betamang dengan setan. Kau berarti tetap musuhnya. Kurang mudah dia, nanti dia buju-buju dia mau bikin ancur. Itu sekarang ya. Kalau mau dingin sekalian. Kalau mau panas, seriuslah panas. Tuh, lau-lau. Tuhan bilang aku akan memuntahkanmu. Ya. Tuh. Tunggu. Yang kau semua saya pindah, tunggu. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kok apa yang orang so mati. Nah itu tuh angkonya tidak percaya. Harusnya kalau percaya, mereka kelihatan so mati. Soalnya ada di sini. Sudah yang Tuhan sudah. Ini kok DP janji. Yang melakukan kehendak Allah sampai dia mati artinya tetap hidup selama-lamanya. Menurut orang dia so mati. Soalnya ada di sini. Berarti sudah yang Tuhan. Tetap hidup selama-lamanya. Nah ini tuh orang ini mau percaya. Saya bilang akang yang ada yang Tuhan. Menginginkan Tuhan. Menjadikan dia tujuan hidupmu. Iya loh. Soalnya tidak peduli mau mati kek. Ya tidak peduli. Karena saya bilang ke saudara. Waktu tuh orang mati. Yang menangis akang tuh orang di sei. Yang tahu sabantar le ini mayat ini tuh orang semua kubur. Soalnya nak mau dapat lia. Soalnya nak mau baku dapat yang dia. Iyo. Tapi yang mati itu ya kalau dia terus setia pada Tuhan ya semua keinginan kehendaknya adalah kehendak Allah. Maka dia ingin tahu apa itu mati. Kenapa? So bilang akang di sini off, di sana on. Di sini tuh orang sudah. Soalnya enggak ada. So hilang. So bajalang di sana. So pindah. Artinya tuh orang yang enggak pernah alami mati. Sampai ajaran Alkitab ajaran. Mulai dari Yesus kemudian dilanjutkan dijelaskan oleh para rasul. So itu belajar untuk percaya kepada firman-Nya. Saudara mau percaya bagaimana kalau dengar firman Tuhan sementara tidur? So itu kayak apa? Tetap mengambang. Tetap dia ingin tahu toh. So ini tuh inti khotbah di sini kan? Hah? So 20-an tahun. Inti khotbahnya itu.
Kalau saudara tetapnya tidak mengerti, terus bingung oleh kita. Harusnya kan saudara boleh ajar orang lain dengan pemahaman ini. Kayak 20-an tahun kau menerimanya. Di sini tidak pernah ganti. Tema besarnya itu. Ini kan tema besar khotbah di sini. Saudara mau dengar sesuai khotbah dari dulu, begini DP model. Isinya ini, yang tidak ganti. Ayat boleh macam-macam. Tapi sekali lagi, kan tujuan cuma satu, Alkitab saja. Intinya Yesus. Kok menurut saudara mau khotbah di mana itu baku laeng? Kalau itu khotbah baku laeng, DP inti so baku laeng, so bukan Alkitab itu. Kebenaran itu konsisten. Yang lain kali begini, ya. Kurang kali setelah ganti DP topik khotbah, loh, so lari dari inti. Ini penyesatan, saudara, tahu enggak? No, kalau DP pengkhotbah, nyanda ada dasar, kong saudara dengar apa? So itu akhirnya, ya baku ikut yang pendeta. Toh, di bumi Tuhan lindungi selama-lamanya. Toh, salam sehat, sehat selalu. Biar iman so nyandak sehat, iman so infeksi, dia tidak peduli. Pokoknya orang sehat-sehat dan kuat, biar nyandak ada kukis. Ada pendengarkan rohani itu? Rohani begitu. Kita biar saki-saki. Mari kita tetap rindu, tetap cinta pada Tuhan. Nah kan beda. Itu baru beda. Orang biarnya tidak ada doi, mari yang penting orang sehat-sehat. Padahal DP iman selama jatung di bawah sana. Toh, ini kan yang tidak cocok dengan khotbah masa kini. Orang sama dengan Paulus bilang, toh, walau manusia lahiriah makin hari makin merosot, kurang satu tuh ginjal. Itu baba jalang sampai dunia ini ya. Mentaf Olda bilang, tuh hari tuh yang dianjurkan cuci darah dengan dia itu berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu, Tante? 9 tahun? 10? Enggak, itu yang dianjurkan cuci darah. Itu tahun berapa? Oh 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Yang dianjurkan cuci darah, yang cuci darah so mati. Kenapa ini Tante sampai dunia ini masih ada? Ini selain tidak cuci darah, ginjal so kurang satu. Kok menurut saudara gimana? Saudara apa? Ha? Oh 2 ginjal gagal, 2 gagal. Oh itu makanya pantas ketika dapat suruh cuci darah. Jadi sebenarnya sudah tidak ada ginjal. So ganjil. Ini baru nama ajaib. Tuh, kong saudara yang ginjalnya 3, DP ketakutan luar biasa. Nah, jangan sampai tapi ginjal sama rusak. Kalau mau dengar terus pasas nanti tepe ginjal rusak. Ya. So tahu-tahu so jam tidur dia masih khotbah. Ini so jam istirahat ses. Habis itu angko baca cerita sampai pagi. Pokoknya ada betul. Apa ya? Ternyata bukan ginjalnya 1, 2 soalnya tidak ada. Loh, kalau 2 so gagal artinya soalnya tidak ada ginjalnya. Pantas dari itu hari dapat suruh cuci darah. Ya, dia ini mau. Ya. Cuma suka cuci baju kan. Tefolda. Cuci baju, cuci mulu. Cuci piring. Saya ingat tuh kapan saya lihat. Ada mau masak. Hah? Waduh. Begitu kuat.
Oh, itu orang lain kali saudara, itu tuh backing saya. Tiap kali ini memukul saya sendiri. Tuhan, oh, oh, jangan sampai tuh saya yang berpikir sehat dan kuat. Tuh, kau sampai lupa cek rohani apa? Sekuat paling tidak dong, toh. Minimal sekuat jasmanimu. Ya. Harusnya lebih kuat dari orang jasmani. Nah gitu toh. Ginjal boleh nyanda ada, nyanda berfungsi. Oh, tapi ginjal rohani tetap berfungsi. Nah gitu toh. Liver so nyanda berfungsi, so rusak. Oh, tapi lambung rohani, oh, tetap bagus. Itu kan, toh, manusia batinia kami dibaharui. Saya bilang ke saudara, toh, sangat diduga kuat. Ya, Paulus ini sakit-sakitan. Jadi yang dia bilang duri dalam daging, toh, yang diletakkan, yang Tuhan izinkan diletakkan dalam hidupnya itu penyakit. Tapi sekali lagi Paulus tidak mati dengan penyakit toh, sampai sudah saatnya tiba dipancung kepalanya. Itu bukan penyakit yang membunuhnya. Bung saudara, ada juga sehat-sehat. Itu orang kan mesti jaga kesehatan. Saya enggak bilang saudara mesti bunuh diri toh. Minum jotom racun, bukan. Toh. Tapi jangan biarkan saudara gara-gara mau jaga ini kesehatan jasmani, saudara rela kehilangan kesehatan rohanimu. Ini yang bahaya. Sementara itu yang terjadi masa kini. Bayangkan pakai alasan. Aduh. Kemarin, ya, iyo, kemarin saudara. Memang kan sudah merasa lelah sekali. Memang kok lelah sekali. Ya, jadi saya sudah bangun. Pertama kan terbangun, itu sejam bangun saya saudara. Mau tidur jam berapapun bangun 1:30 soalnya. Jadi 1:30 saya buka mata itu. Dan langsung duduk. Oh saudara, so tahu mau bikin bagaimana, tahu mau robah bagaimana nih jam. Tuh, memang sebegitu jadi mau tidur jam 12, tetap bangun 1:30. Tuh hari kalau tidak salah pernah tidur jam 1, bangun 1:30. Saya juga, bayangkan 1:30 bangun. Loh ini apa? Tuh, nah itu bangun dan nyandak lama kan itu Alkitab bajalang tuh. Jadi, sementara begini, kaki kita sudah lelah sekali saudara. Langsung mengantuk sekali. Tuh. Saya ingat saya tidur kembali. Yaitu karena sudah dibangun, tidur lagi paling 15 menit, 20 menit bangun ulang. Lalu itu, bangun, mengantuk. Kita pikir, kaki semua rasa muntah. Oh tidur ulang. Begitu kira-kira 4:30 kalau tidak salah. Saya bilang, oh ngana mau perintah pak kita, tapi kau berdiri. Berdiri saudara. Nyana pakai duduk, kau berdiri. Nah itu kita pusing. Dan itu sekian jam saudara. Kalau tidak salah sampai jam 12 siang. Baru saya berusaha tidur ulang. Itu tetap pusing. Saya duduk dan berjalan itu tetap pusing. Tapi karena saya tidak mau diperintah nimbolek ngana tubuh ini ngana perintah bagi kita ndak ada. Toh badiang angko. Toh kan belum lama saya dikuatkan sekali kembali diingatkan dengan ayat itu toh. Coba ulang 1 Korintus 9 ayat 27. Toh, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya.
Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pikirnya gampang. Bayangkan ini tuh, kita pikirnya kita mati-matian dengan Tuhan. Tapi kemudian saya mendengar Tuhan bilang, undur kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Saya pikirnya banyak takut. Paulus yang so model begini, tuh, kan luar biasa perjalanannya, perjalanan pelayanannya. Hampir catatannya tidak pernah istirahat dia. Di penjara berulang kali, dicambuk berkali-kali. Nah, berkali-kali di sini bukan 2 kali, 3 kali cambuk, bukan. Tiap kali 40 kurang 1 pukulan, 40 kurang 1. Jadi 1 kali hukuman cambuk, 39 kali itu dicambuk. Oh, kalau 39 kali DP apa? Itu 1 cambuk itu ada 3 cabang. Nah, 3 cabang, tiap cabang itu ada DP ujung-ujung di dia tiap. Nah, saudara bayangkan tiap kali dong bage berapa luka? 1 kali bage. Nah, itu tuh Paulus. Nah, kalau Paulus dalam pelayanan so model begitu dia penderitaan, lalu dia berpikir jangan sampai aku ditolak. Kong ini? Hah? Kong itu pendeta yang sembarangan? Pasti masuk surga. Nah, ini udah baca di mana? Coba deh, mana tuh ayat tadi? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Hah? So model begini, masih ada berpikir kaki kong dia ditolak. Kok orang sekarang di gereja saja angkot tidur? Kok selalu berpikir pasti masuk surga? Ini bagaimana ini pikiran begini? Kalau di gereja saja angkot tidur, bagaimana di tempat tidur? Mau bangun sudah aja. Nanti kalau ada film bagus baru dia bangun. Kalau ada acara bagus baru dia bangun. Acara bagus tuh apa? Ibadah? Bukan. Itu tuh acara bagus toh. Dunia semakin modern ya pendeta. Sadar pendeta. Saya bilang ke saudara, bayangkan saudara. Toh ini jelas loh. So itu yang kali saudara lihat di YouTube. Ya, yang terjadi akhir zaman ini. Akhir ini. Coba. Ya, saya bilang ke saudara. Yang dinamakan elit global. Toh, orang-orangnya sosadia tanpa. Kenapa? Dong tahu ini bumi mau hancur. Lalu gereja selalu berpikir buminya tidak mau hancur. So itu dia so bikin gagah-gagah DP rumah. Dia ingin tahu tuh bikin hancur Pak Angko tahu. Dorang sosadia tanpa. Loh, gila sekali saya menurut saya. Kenapa? Dorang ini tidak percaya Alkitab. Kenapa dengan dorang tahu kalau bumi semua hancur? Sosadia Mars. Kira dorang ada bilang. Kan begitu menurut berita. Toh, dorang so mulai diperiksa tuh Mars. Toh, siapa tahu so boleh bikin akan rumah di sana. Dong sosadia so bikin rumah dari bumi, ini rumah ini boleh kirim sampai di Mars. Coba itu dorang rencana. Kenapa? Dorangnya tidak ada rencana mau masuk surga. Dorang tahu ini bumi mau hancur. Jadi kalau ini bumi hancur, kalau begitu orang pindah jadi Mars. Kong orang Kristen, Tuhan sejahterakan bumi ini. Ada pusing. Ini orang-orang yang kerja dengan setan, dorang so siapkan diri untuk keluar dari bumi. Ya. Kapan orang baca cerita? Kong adik bilang, sekarang kan saudara sudah diciptakan kendaraan yang tanpa awak, tanpa sopir. Motor bayangkan saudara ya. Saudara sini kan kalau ojol untuk beli online itu mesti ada tukang antar. Kalau di tempat tertentu so boleh pesan itu motor berjalan sendiri. Jadi dorang
Aduh pasti, aduh colia DPDB. Berarti dia yang bawa tuh motor, cuma orangnya dapat lihat. Tuh, itu ada hantu itu yang bawa. Kalau orang enggak. Itu sudah disetting seperti itu saudara. Jadi dia berjalan sendirinya enggak pakai. Enggak usah ada orang antar tuh motor. Enggak usah ada orang antar tuh oto. Siapa tuh mau tahu, dorang karena ini mau ikut Tuhan. Tapi dorang tahu ini firman Tuhan. Ada saatnya kalau itu sopir takut Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau, tiba-tiba hilang. Jadi ya siapa tahu kalau nggak usah pakai sopir. Supaya orang yang menumpang di dalam kan nggak usah mati. Tuh, cuma ingat lama-lama pesawat, soalnya nggak ada DP pilot. Hah? Oh Tuhan, naik. Dorang mau baking. Bayangkan Kang, aduh hebat sekali dunia ini. Lah, dorang ada rancang, saudara bayangkan ini. Gereja nih mau percaya ini nubuatan firman Tuhan. Sementara tuh orang di luar Alkitab ternyata percaya. Saya pernah tiba-tiba dapat ingat saudara, lama sekali. Ini kesaksian ini. Kalau nggak salah di Amerika itu. Salah satu kota di sana. Ya. Waktu itu kota kecil. Ya. Ada beberapa gereja. Lalu saudara, tiba-tiba orang lihat ada mau pembangunan klub malam, night club. Besar-besaran mau baking. Ya. Lalu gereja yang ada di dekat night club itu mulai berdoa. Ya. Akhirnya jadi tuh night club. Jadi tuh night club beroperasi dan gereja mendoakan Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong maksudnya dengan cara Tuhan kayak mau gantikan atau apa, pokoknya Tuhan tolong. Itu orang-orang lebih suka di situ daripada di gereja. Dorang berdoa terus. Dan rupanya dorang pedoa, pokok doa itu didengar oleh orang-orang sekitar gereja. Dan satu ketika saudara, tidak lama setelah orang berdoa, lalu night club itu satu kali terbakar, habis. Lalu pemilik night club menggugat gereja. Ini karena ngoni pedoa. Jadi dia bayangkan saudara tuh, jadi pendetanya dihadapkan di pengadilan. Ya bayangkan, saya bayangkan nih cerita ini. Tuh, jadi dihadapkan di pengadilan itu dengan tuduhan, ini tuh orang night club terbakar gara-gara ngana pedoa. Loh, lalu pendeta bilang begini, masa begitu? Nggak mungkin. Masa gara-gara orang pedoa kok ngana night club terbakar? Buktinya begitu. Nah, di situ saudara saya sudah tahu itu siapa yang menang ya di perkara itu. Tapi yang jelas orang langsung komen di bawah. Ini bayangkan, ini pengusaha pemilik night club lebih percaya kuasa doa dari itu pendeta yang berdoa. Itu pendeta yang berdoa. Nggak mungkin, masa gara-gara kita berdoa. Orang yang tidak pernah minta supaya night club itu terbakar. Iya kan, Marngoni kan berdoa tuh supaya tutup tuh night club. Nah itu dong sudah terbakar, itu artinya gara-gara ngoni berdoa. Nah pendeta mati saudara, itu bukan begitu. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Jadi orang tulis ya sudah, pemilik night club lebih percaya kuasa doa daripada pendeta yang berdoa. Mana kota Yakobus kamu percaya cuma ada satu Allah. Oh itu bagus. Kok? Yakobus 2 ya? Ayat 17. Coba atau 4 ayat 17. Oh 2 ayat 19. Oke. Coba 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Oh itu bagus. 1000%. Oh, tetapi
Setan-setan pun juga percaya akan hal itu kong. Dorang totofore. Kontrang aku percaya. Iyo, aduh Ustaz jangan begitu Ustaz. Kita komang percaya. Percaya kata kong dia tidur. So bilang Tuhan hadir di sini. Percaya. Percaya. Ya, dia so bobo percaya kata. Kalau engkau percaya begini. Percaya Tuhan ada. Percaya Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Kamu percaya ada Tuhan? Kalau cuma sampai di situ orang percaya lihat. Setang-setang le percaya. Kamu percaya Yesus anak Allah? Iya setang le tahu Yesus anak Allah. Kamu percaya Yesus Raja Sorga? Setan tahu. So itu kenapa dia mau bikin kalah? Ya? Kenapa dia berusaha? Berjuang kalau boleh. Tuh orang-orang yang bilang Yesus itu Tuhan kalah. Karena setan tahu dia anak Allah. Setan tahu dia itu Tuhan. Setan tahu dia itu Allah. Jadi bagaimana dia bicara? Dia mau backing orang-orang. Jangan percaya. Setan percaya dan gemetar. Waktu dong Lia, Yesus datang. Bayangkan Yesus belum bilang apa-apa. Setan langsung bilang apa urusanmu? Apa urusannya dengan kami kayak anak Allah? Tuh, jangan dulu hukum kami sebelum waktunya. Kenapa dong begitu? Dorang tahu. Jangan biarkan tuh orang apa? Setan lebih percaya dari engkau. Tuh, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Itu. Kong orang, Yesus cuma manusia. Kong itu dan apa? Setan lebih tahu dari engkau. Lalu dia menjadi pembicara di gereja-gereja. Setan lebih tahu dari dia. Ini kan yang terjadi sekali lagi saudara. Duh, ngeri sebenarnya. Dari tadi saya berdoa. Ya, kalau apa yang Tuhan saya pikir maksudnya tadinya kan Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan dataru cuma kita pesuka. Yang kasih biar kita bilang pada orang. Nah, dari tadi kita lupa. Tiba-tiba ini sudah ingat. Artinya berarti sudah waktu sudah dengar. Itu yang hari Jumat kemarin ya saya kasih sedikit bocorannya toh itu kemarin dang. Udah lihat ini ya. Oh bagus di sini. Supaya saudara langsung lihat per DPD katanya. Oh. Jadi sampai anak-anak, ya anak ustaz sampai anak-anak saudara. Memang saya semakin merendung sampai di sana yang berpikiran. Tuhan, bayangkan kalau sekarang saya bilang Akang ini ciri Natal jadi berubah. Ya. Santa saya bilang Akang so jadi lebih top daripada Yesus. Sementara itu kalau mau bilang dongeng luar biasa. Bayangkan Santa itu naik kereta terbang. Tuh. Dan itu jadi lagu Natal. Siapa yang menyanyi Akang? Ya orang Kristen di gereja lagi. Dongeng. Siapanya nak menyanyi isi Alkitab? Dongeng kok dinyanyikan.
lagu Natal. Mana yang Paulus bilang tentang dongeng? Timotius. Saudara, semakin merenung saya mikir, oh Tuhan tolong, ya. Bayangkan ini perkembangan gereja, toh? Saudara lihat, saudara berkembang, gereja berkembang, hati-hati, toh? Saudara sementara berkembang kemana? Toh. Sebenarnya tadinya orang sini tidak peduli soal itu ya, sekalipun saya tidak suka. Tapi kalau bilang tidak peduli, tidak peduli. Jauhilah tahayul dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah. Kalau nyanda, orang dikuasai oleh dongeng. Angkat saudara. Dongeng malah dinyanyikan. Malah jadi apa? Tarian di gereja. Ya Tuhan, ini kan tarian Natal. Christmas dance. Hati-hati ya saudara. Jangan sembarang lagu Natal. Dia boleh jadi lagu Natal, tapi bukan lagu rohani. Bukan pujian kepada Tuhan. Hati-hati. Kau menyanyikan dongeng. Peristiwa Natal sebenarnya bukan peristiwa dongeng. Nah sekarang saudara lihat ya. Ini menurut ya. Saudara mesti tahu kan berapa kali tuh hari adik kata yang saya ajar. Tuh. Saudara tahu huruf Ibrani itu angka sebenarnya. Ya. Jadi tiap huruf itu ada nilainya. Kalau orang tuh kalau A baku lain yang satu. Ya, baku lain yang satu. Orang huruf angka berbeda. Kalau huruf Ibrani lain. Dorang pe huruf itu dorang pe angka. Jadi saudara, ini Satan ini dia punya nilai. Kalau hitung jumlah huruf. Ya. Istilahnya gamatria. Dari huruf Ibrani, nilainya, nilai setan, angka setan itu DP nilai 359. Saudara lihat ini DP kebetulan ya. Cuma ingin orang bilang, oh itu kebetulan ayo. Oke, untuk orang lihat DP kebetulan. Ya. 359. Kalau Alkitab kita saudara, kata setan pertama kali diucapkan itu pasal ke 359. Hitung dari kejadian pertama. Sampai 2 Tawari. 1 Tawari 21 ayat 1. Itu permulaan Alkitab menyebut kata setan. Ini pasal ke 359. Kebetulan yang pertama. Toh? Kebetulan toh? Saudara mau lihat kebetulan berikutnya. Saudara reken. Tanggal supaya gampang. 31 Desember. Reken ke sana. 31 30, 28, 27, 26, 25. 1 tahun 365. Sekarang 365, 364, 363, tulis ya.
Kebetulan yang kedua. Silakan bingung. Kemarin ada teman saya pendeta bikin status di FB. Saya terkejut saudara. Tak iyo kan? Kenapa kita tidak pernah berpikir begitu? Paskah selalu tanggalnya berubah. Bahkan bulannya berubah. Kenapa 25 Desember katanya hari lahir Yesus? Tidak pernah berubah. Kalau ini sungguh penanggalan Yahudi. Wah. Saudara lihat sesuatu? Ada apa dengan kekristenan masa kini? Hati-hati saudara. Ya, hati-hati kalau bilang kita yang sesat. Dengar baik-baik. Mau percaya silakan, yang enggak mau percaya angkop salah. Yang enggak usah dengar. Saya juga terkejut. Tuhan, itu betul sekali. Kenapa kok orang pernah berpikir ke sana? Masa tanggal kematian? Saudara mesti tahu, kematian itu Tuhan Yesus yang perintahkan untuk diperingati. Itu berubah DP tanggal, bahkan bulannya berubah. Lain kali bulan Maret, lain kali bulan April. Kongki apa nih tanggal kelahiran yang tidak pernah diperintahkan, yang tidak pernah berubah. Dan orang Kristen rasanya, kalau nyandak baking itu dia semua mati, masuk neraka. Ini ada apa saudara? Apa yang menguasai di belakang? Hati-hati saudara, jangan sampai orang disetting. Orang pikir ini kebenaran. Sebenarnya soal tanggal sebenarnya saya cuma berpikir tentang ini masa raya yang lain kali sampai bikin sakit hati saudara. Yesus sebenarnya kalah. Orang gak dapat nyapa dia kok. Rame-rame ini. Akhirnya benar-benar ini cuma tradisi. Hati-hati saudara. Orang sedang disetting. Kalau Tuhan yang setting, puji Tuhan, harusnya begitu. Kalau ada kuasa lain yang setting di balik ini, kontorang cuma iko-iko di belakang. Dorang bilang santa, orang leh santa. Malah sudah, semua pakai topi santa. Kenapa nak gantong jadi atas salib tuh santa sana di gereja. Ganti. Ini ada apa tuh? Memang saudara supaya nanti kalau saudara periksa di Google soalnya ya ini ada juga rabi-rabi yang menghitung dengan cara yang berbeda. Ya, tadi orang dua reken-reken tadi di kamar. Ya, saudara tahu enggak? Mesias ini memiliki jumlah angka yang nyaris sama. 358 jumlah kata dengan huruf Ibrani. Beda satu. Aduh, ini saudara, menurut saya, ya, ini tahu dan kalau mungkin setahu saya dengan cara pandang yang berbeda. Kalau ses begini itu menarik sekali. Ini sekaligus membuktikan orang Alkitab itu luar biasa. Semua yang manusianya tidak pernah pikir, dapat rasakan ini cuma tulisan. Cuma huruf, bayangkan saudara, sampai penempatan pasal dan ayat. Orang tidak pernah tahu. Tuh, yang saya pernah bilang ke saudara, Yohanes 6 ayat 66. 6. Coba. Ini saudara lihat, tunggu. Saudara lihat ini pertama kali iblis ditulis. Kan sebelumnya kalau Kejadian orang baca di sana tulisnya ular. Kalau di sini
tulis iblis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dia pakai kata Satan. Ya, ini apa? Dan setan berdiri melawan Israel. Dan dia membujuk Daud untuk menghitung jumlah Israel. Menghitung jumlah anggota jemaat. Membuat gereja bangga. Membuat DP pendeta bangga. Tanpa disadari. Akhirnya semua orang mengejar apa? Jumlah yang besar. Walau akhirnya kebenaran semakin hilang. Yang penting banyak orang. Hah? Ini jadi saudara lihat. Kapan iblis mulai ditulis dalam Alkitab? Bayangkan, kok bisa sama? 359. Pasal ke-359. Mulai dari Kejadian pasal 1 saudara reken sendiri. Jadi 1 Tawarikh pasal 21 itu pasal yang ke-359. 359 ini jumlah huruf Ibrani dalam kata Satan. Apa? Shin, Tet, Nun. Itu kan huruf Ibrani begitu. STN. Itu Satan. Itu jumlahnya 359. Kenapa iblis digunakan di dalam Alkitab? Pasal yang ke-359. Kong dia aneh, kok bisa tanggal 25 ternyata hari ke-359. Ada apa gerangan? Oh, ada apa? Orang soalnya tidak dapat rasa sakral kalau hari lain. Kalau tanggal lain pada tanggal 25 jangan kore-kore. Enggak, orang nanti masuk gereja tanggal 25. Loh, sedang hari lain orang boleh masuk gereja? Pas-pas kan hari libur, ini masuk gereja no. Tiap hari itu kan yang bikin. Maksud saya, supaya coba saudara lihat, jangan sampai orang saudara DP settingan dan saudara bangga dengan itu. Hati-hati saudara. Bayangkan di Santa Claus ini dia. Bukan main. Semua lagu akhirnya. Bayangkan saudara, orang Amerika kan lebih banyak ateis mungkin ya. Semoga jangan begitu. Ya. Maka kalau mau lihat kenyataan kayaknya begitu. Ateis lebih banyak daripada orang Kristen. Dorang tadinya Kristen sekali. Saya bilang akang sampai dorang mau make Jesus Christ. Itu bukan dorang karena puji-puji Tuhan Yesus. Bukan. Dan dorang di sana kalau yang namanya Christmas itu Santa. Oh saudara coba saudara lihat. Pada orang Christmas itu holiday. Tuh, happy holiday. Selamat liburan. Sekali lagi bayangkan saudara. Holiday itu kalau orang mulia susunan katanya. Itu berarti holy day. Artinya hari suci. Sekarang holiday kalau saudara dia di kampus dia berarti liburan. Libur. Hari libur. Ngana mau gimana hari Minggu ini? Karena itu holiday. Toh? Saat jago toh setang toh? Kalau saudara kasih ikut dia mau, artinya saudara sedang bilang dia jago. Kalau kata orang, terserah orang lain mau bikin apa orang nyanda. Yesus tetap Tuhanku. Kalau dia perintah itu tetap baking. Yang Tuhan yang perintah ini usah baking. Saya justru malah jadi tak
kode sekali tuh hati, oh Tuhan tolong. Jangan sampai dong. Orang pikir-pikir orang ini gereja. So itu kenapa saudara? Cara pikir so berubah. So tidak berpikir Tuhan. Mau masuk surga nanti lain kali. Nanti kalau Tuhan so taruh di sini, dia mau tidak mau terpaksa kan karena so putus tuh napas. Soba mati kita mesti hidup, putus tuh napas. Akhirnya ya mati. Jadi mati yang tidak pernah dirindukan. Bukan yang tidak takut mati. Nah, Tuhan so cabut tuh napas. Kemarin saudara karena pikiran seperti itu sebanyak sekali belum pernah lagi kita Google itu. Kemarin saya Google. Apa kata? Berapa angka kematian di Sulut tahun 2024? Dan sesuatu yang saya tidak pernah duga justru muncul. Ini Google ke apa? Kages tahu PHP yang salah. Karena ini kan pendeta PHP. Tondo baku haga. Kenapa mama ku muncul itu nih? Tahu. Ada tanya apa namanya ulai. Tuh, coba saudara ini. Tuh. Biarkan hati kita benar-benar terpusat kepada Tuhan. Jangan biarkan kita dikuasai, dibodohi, ditipu oleh setan. Orang pikir orang percaya pada Tuhan, padahal soalnya enggak. So kurang setan itu lebih percaya Tuhan. Setan, maksudnya tadi tuh setan percaya Tuhan itu bukan beriman. Masalahnya dia tahu kalau Tuhan itu ada. Dia tahu Tuhan itu maha kuasa, itu tuh setan. Atau orang beda, kalau orang disebut percaya, harusnya orang, oh iya kita percaya. Bukan begitu, kalau cuma begitu setan lebih bagus. Kalau orang percaya pada Tuhan, artinya saudara percaya terhadap semua perkataannya. Lalu bukti dari kepercayaan itu, kau berani menyerahkan, mempercayakan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Itu baru percaya yang sungguh. Itu bukan percaya seperti percayanya setan. Tuh. Terus sekarang tanya, sungguhkah kau percaya Tuhan? Atau masih setan lebih percaya lebih bagus? Karena saudara kan dapat lihat Tuhan ada di sini tuh. Tuhan somarang kau nih tahu. Nah, hati-hati. Tuhan pikir orang sebikin senang Tuhan hati. Padahal sebenarnya saudara sedang menyakiti hatinya. No? Menyanyi ulang sampai orang pasti. Nah ini. Karena saudara hati sebenarnya sudah terhubung dengan Tuhan. So putus hubungan kau saja tidak tahu. Kenapa? Karena saudara terbiasa. Orang begitu terbiasa. Cari Tuhan. Tapi tetap saja ikut dunia lepe mau. Salah orang kan masih tinggal di dunia. Siapa dah bilang orang yang tidak tinggal di dunia? Tapi orang dituntut tinggal di dunia dengan cara hidup surgawi. Itu baru Alkitab. Itu baru pesan Alkitab. Pesannya Yesus. Sekali lagi dan dibuktikan dengan pesannya para rasul. Penjelasannya lebih panjang di sana. Tuh. Jangan biarkan apa? Lihat tadi, Daud bisa dibujuk oleh setan. Kalau Daud bisa dibujuk oleh setan, kalau saudara siapa? Itu orang kok mungkin. Tuh. Betul kita nyanda jarang kita masuk gereja, mari nyanda ada setan mau bujuk pak kita. Angko nyanda masuk gereja gara-gara setan dah bujuk tahu. Oh, kita mungkin setan mau dapat buju. Biar kita jarang-jarang ibadah, kita nyanda setan nih boleh buju pak kita. Kok sampai ada buju pak angkonya masuk? Roh Kudus yang buju. Nggak usah kata ibadah. Roh Kudus yang bilang. Setan dah buju tahu.
Kong siapa yang buju angko menganto dengar firman Tuhan? Siapa dah buju? Nak usah taruh kira. Siapa dah buju? Roh Kudus. Ada lagi setan bangkit kong buju. Buju pada Daud. Supaya itu cara setan mengalahkan Israel. Kasihan. Itu tadi tuh keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ini yang dunia punya. Ini yang membuat orang suka tinggal di dunia. Takut sekali, ini mau sekali. Tuhan semua datang. Duh, jangan kok jakot baba gitu. Dari apa saya bilang? Pendeta, aduh jangan kok ya bilang begitu. Jangan dulu kau bilang begitu. Tapi dari dulu kita sadar jo tentang Tuhan. So ini kita doa. Dan ini kita kalimat. Nah seberapa puluh tahun itu. Kong apa kita belum mati. Karena Tuhan suka kalimat seperti ini. Pelajaran seperti ini berarti diingatkan kepada orang yang masih mau diperingatkan. Jadi kita belum mati. Kan. So minta-minta Tuhan bawa pulang. Bawa aja pulang. Sementara tuh lain udah mati hidup. Ya, dia so putus. Tuhan menyambutmu. Ini mau dengan Tuhan menyambutmu. Sembarangan saudara ya. Yang dia kuat pendeta. Jadi pasti Tuhan menyambut. Sembarangan. Saya bilang ke saudara Ananias dan Safira. Dorang dalam pelayanan para rasul. Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Saksi mata. Secara langsung bayangkan. Orang baca, orang pesurat. Orang baca kisah tentangnya. Ananias dan Safira ada di dalam gereja itu. Kong, dorang mati. Mati bagaimana? Mati badusta. Di mana dorang mati? Di night club. Mati di dalam gereja. Dalam pertemuan ibadah. Pertemuan dengan para rasul. Sementara dorang hari-hari ibadah. Hari-hari ibadah, hari-hari dengar khotbah. Sekali lagi, khotbah dari para rasul secara langsung. Dan itu DP hasil. Kong saudara pernah enteng. Orang kok kuat-kuat ses. Angko lebih kuat dari Ananias dan Safira toh. Biarnya tidak jadi ibadah ya, angko lebih kuat. Ya kan saudara. Membingungkan toh. Harusnya orang sadar. Setan sementara membujukmu. Untuk melawan kebenaran. Untuk menantang Tuhan. Lalu kapan bisa sadar? Bayangkan kalau sebenarnya orang ini sementara mendekati tanggal kadaluarsa. Saya tiba-tiba baru ingat perjamuan kok teh. Tadi malam dapat ingat ada beli tuh roti. Kong kasir bilang, Bu, ini sampai tanggal 11. Tanggal 11 atau tanggal 10? Boleh ya Bu? Nah, salah-salah. Ngoninya tidak jual roti lain. Mau beli mana? Itu Jono. Coba ya. Tiba-tiba dapat ingat. Selalu kan kalau saudara beli itu misalnya roti dengan apa. Selalu di kasir tuh orang mesti baca. Ini tanggal kadaluarsa tanggal berapa? Itu karena ada tulis. Torang petanggal kadaluarsa torang nih tahu. Mengapa kita harus selalu berjaga-jaga. Sehingga kapanpun hari itu tiba. Torang benar-benar berjumpa Tuhan. Jangan nyandak masuk dari, kalau kita mati dang. Kong siapa juga kasih yang tuh mau hadir. Oh Tuhan bayangkan nih orang Kristen masa kini.
Jadi dia mau laju-laju ibadah dari mau pi hadir di rukun. Kan dorang yang mau bikin rame kalau kita mati. Belum dorang mau kasih sumbangan. Hah? Di gereja diingatkan tentang kematian begitu takutnya. Mar kalau iko rukun, iko kumpulan, iko apa ada dana duka. Kenapa engkau isi itu dana duka? Di gereja diingatkan tentang bisa saja ya siapkan dirimu untuk mati. Jangan kok dia bilang begitu. Kau untuk dana duka dong kenapa? Kenapa engkau dia isi itu dana duka? Cuma berharap terus apa mati. Ya. Kalau ibu-ibu iko kaget tapi suami mati. Dia nggak pernah pikir dia mati. Kaget tapi anak mati. Kong angko mati tempo apa. Itu mesti pergi dari. Duh nanti dong. Dorang yang nak mau kasih tapi dana duka. Aduh kasihan. Kong siapa tuh mau hadir Kalau orang mati bukan siapa yang mau hadir. Siapa yang ambil pak angko. Siapa? Tuh. Siapa yang jemput pat orang? Itu persoalannya. Nggak ada orang hadir bukan persoalan. Tetap pasti pemerintah mau bawa dikubur. Dia mau kasih biar situ mau suka busu. Kalau keluarganya sanggup angka, ya pikirnya orang mau angka. Tetap angka biar cuma mau pakai skop. Tetap angka, tetap mesti mau tanang. Itu war-war itu tuh orang inga-inga. Ya. Itu hubunganmu dengan Tuhan yang akan menjemputmu dan bawa pulang ke surga. Itu yang penting. Sudah dipertahankan belum? Sudah dijaga enggak hubungan dengan Tuhan pemilik hidup ini? Tanggal kadaluarsa kapan? Biarkan waktu dia datang. Dia sungguh-sungguh datang. Dia bawa apa orang. Karena kita adalah kekasihnya. Itu saudara. Ini takut-takutnya enggak guna. Tuh. Sebelah belakang cuma satu orang takut. Takut pak Tuhan. Jangan takut pak setan. Dan kalau takut pak Tuhan pastinya takut mati. Karena enggak pernah mati. Tuh kalau orang pikiran so berubah seperti firman Tuhan. Orang yang enggak takut mati. Kenapa enggak takut mati? Enggak pernah mati. Oh, itu yang saya cerita ke saudara. Itu yang dibunuh ditembak di Nusa Kambangan itu. Coba ya. Jadi pendeta yang berdoa itu menangis karena oh Tuhan kasih yang tuh. Tapi saudara-saudara ini bayangkan. Itu kan mereka selama bertobat. Bayangkan saudara itu membaptis orang banyak di dalam penjara Nusa Kambangan. Duh napi Nusa Kambangan berbahaya sekali iyo. Dorang bertobat dan dorang soalnya tidak berharap hidup yang lain. Dan tahu dorang memang mau siap untuk dieksekusi mati. Ya dorangnya tidak ada pikiran lain. Dorang bertobat sungguh-sungguh. Hidup untuk Tuhan. Yang ke waktu itu ya. Jadi katanya semua kan kalau mau ditembak mati ditutup dulu DP mata. Dorang waktu semua ditembak dong buka DP. Dorang ikatan mata itu ya. Lalu mereka menyanyi. Jadi bayangkan sementara dorang menyanyi baru tembakan ya, ditembak dan dorang mati itu ya mati no. Waktu mati itu pendeta yang ikut berdoa dengan mereka bilang tiba-tiba kita dapat penglihatan dan lihat dorang sementara bersuka cita di sorga. Di sini dorang pemayat so jatuh. Dorang so mati. Tapi dorang so on di sana. Tidak pernah mati. Salah sendiri kalau kau tidak mau percaya. For apa percaya Yesus? Tapi ternyata tidak percaya firman-Nya. Dia bilang orang tetap hidup selama-lamanya dan orang Kristen mau percaya.